Shalom saudara, selamat pagi dan pagi ini saya mau sampaikan sedikit renungan bagi kita semua dalam keadaan COVID dan banyak yang dari kita tentunya mengalami tantangan demi tantangan. Ya kalau kita mungkin masih ingat sebelum COVID mungkin kita sibuk dengan banyak hal. Mungkin pada saat ini kebanyakan kita diberikan banyak waktu ya sudah. Oleh sebab itu saya mau sampaikan firman di Efesus pasal 5 ayat 15 dan saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin kita tidak anggap hari-hari ini jahat seperti apa yang kita bayangkan, tetapi sesungguhnya inilah hari-hari di mana banyak aktivitas kita terbatas ya saudara. Ada lockdown, kadang-kadang kita tidak bisa kemana-mana, dan tentunya banyak kegiatan yang dahulu kita biasa lakukan ya menggunakan waktu sekarang sudah hampir banyak yang berkurang. Dulunya mungkin kita masih bisa ke bioskop, nonton film, makan-makan bersama teman-teman di restoran, berjalan-jalan. Tetapi saat ini semuanya terbatas, saudara. Dan saya percaya semua ini terjadi ada alasannya dari Tuhan bagi kita. Ada alasan tertentu. Seperti firman Tuhan katakan, mari kita jangan buangkan waktu justru saat-saat ini. Kadang karena terbiasanya kita giat di dalam aktivitas, sekarang tiba-tiba renggang, kayaknya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi saudara, saya percaya inilah saatnya kita menggunakan waktu, atau dikatakan redeem the time, yaitu mengembalikan waktu yang hilang, atau lebih tepat memakai setiap saat yang kita diberikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jangan sampai saat-saat itu terbuang, saudara. Itu maksudnya yang lebih tepat, redeeming the time ya, karena mungkin kita sudah banyak saat kita kebuang dalam berbagai kegiatan sebelum COVID di bumi, sebelum COVID terjadi. Nah sekarang kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melakukan yang mungkin sebelumnya kita abaikan sudah. Saya tidak bicarakan tentang harus pelayanan, ya, tentu ada yang dipanggil untuk melayani, saat ini bergiat melayani, puji Tuhan, itu hal sangat bagus. Tetapi yang saya mau tekankan saat ini mungkin ya saudara, inilah saat-saatnya kita, mungkin yang dulunya kita tidak perhatikan hubungan kita dengan anak-anak kita, kurang menggunakan waktu untuk bersama mereka, untuk hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, atau dengan orang tua kita. Mungkin inilah saatnya saudara untuk kita gunakan, untuk kita pulihkan hubungan-hubungan yang harus kita pulihkan. Mungkin juga kita dulunya jarang menggunakan waktu untuk mempelajari firman, untuk mendalami firman. Tetapi inilah saatnya saudara, adalah saat yang terbaik untuk kita gunakan waktu ini untuk menjalin suatu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan Yesus. Mendalami firman Tuhan, membaca dan merenungkan, itu pun satu hal yang luar biasa. Jadi ini adalah kesempatan yang sebelumnya kita tidak memiliki, karena sibuknya kerja dari pagi sampai sore, kadang bahkan OT ya, lembur, dan tidur berkurang dan sebagainya. Ini adalah saatnya yang terbaik. Ini saatnya kita menggunakan waktu yang kelihatannya banyak, renggang,
untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin saatnya juga kita bisa menggunakan lebih banyak untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan, membangun manusia rohani kita. Tidak ada orang yang tahu kapan masalah pandemi ini akan selesai. Tetapi dampaknya sudah sangat-sangat mendalam di dalam banyak sektor ya saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas yang sebelumnya kita jalankan, bergereja, beraktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh karena pandemi. Tetapi justru saat-saat ini saudara, Tuhan menghendaki kita mungkin berhenti sebentar. Dan kemudian berdiam, berhenti dari segala aktivitas dan mencari wajah Tuhan dan kehendak Tuhan. Apalagi saudara yang sibuk selama ini bekerja dan tidak banyak menggunakan waktu ngobrol dan menjalin suatu hubungan dengan anak-anak saudara. Lakukanlah saudara saat-saat ini dengan sabar, mendengarkan keluhan mereka, apa yang mereka hendaki, doa, ya, dan membangun. Selain membangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun juga hubungan satu dengan yang lain, khususnya di dalam keluarga kita. Sebab saya yakin ya, tantangan kita tidak tahu seperti saya katakan, tetapi kelihatannya kebanyakan kita menghadapi tantangan yang cukup berat. Lebih banyak orang lagi yang jatuh di dalam kemiskinan. Dan tentunya jika ada yang mendapat kelebihan, ya, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain, itulah panggilan Tuhan bagi kita semua. Mengulur tangan kita untuk memberi pertolongan atau mendoakan, semuanya itu adalah hal-hal yang luar biasa yang kita bisa kerjakan saat ini. Dan janganlah kita buang-buangkan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna lagi. Jadi ini bukanlah saat di mana kita hidup seenaknya, tetapi hidup untuk mempergunakan waktu yang ada. Puji Tuhan saudara, firman hari ini tidak panjang, tetapi ini yang saya percaya yang perlu kita lakukan. Mencari Tuhan lebih dalam lagi, menggunakan waktu untuk mengembalikan waktu yang hilang. Inilah kebaikan Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk memulihkan, untuk kembali disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Waktu di mana kita tidak ditekan dengan kesibukan-kesibukan. Ya, saya tahu saudara kita semua membutuhkan keuangan atau kebutuhan sehari-hari. Tetapi kita lebih banyak waktu lagi untuk diberikan mencari Tuhan. Saya yakin sekali saudara, pada saat kita sudah align atau menyesuaikan diri kita di dalam Tuhan, saya yakin sekali Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita saudara. Karena saya sudah lihat terlalu banyak kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, di mana justru saat ini mereka diberkati dengan berkelimpahan. Justru saat inilah di mana dunia mengalami kesulitan, anak-anak Tuhan justru dicukupi, bahkan dilimpahkan dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang setia tetap melihat dan tetap memberkati dan memberi kebutuhan, mencukupi kebutuhan kita dalam hidup ini. Puji Tuhan saudara, haleluya. Saya berdoa renungan yang singkat ini memberkati saudara dan menguatkan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita jumpa lagi. God bless you. Amin.